Ready for the stunning information? Stay tuned and watch. I hope you like it. Video ini sebagai wujud dari tugas onlineku untuk mata kuliah toksikologi. Untuk menonton video selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Happy watching teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi saya Rizka Malia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang toksikokinetik. Nah, fase toksikokinetik disebut juga dengan fase farmakokinetik, di mana xenobiotika itu diabsorpsi dalam aliran darah, kemudian setelah itu xenobiotika didistribusi ke dalam seluruh tubuh atau tempat kerja toksik atau reseptor. Pada saat bersamaan, molekul xenobiotika akan termetabolisme atau terekskresi bersama urin melalui ginjal. Nah, dalam toksikokinetik ada 4 bagian, yaitu ada absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotik yang mencapai sistem sirkulasi sistemik di dalam bentuk tidak berubah. Absorpsi sistemik toksin dari tempat ekstravaskuler dipengaruhi oleh sifat-sifat anatomis atau fisiologis tempat absorpsi serta sifat-sifat fisikokimia dan bentuk sifat farmaseutik toksin. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika atau toksin dari tempat kontak paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh. Nah, jalur utama yang termasuk dalam absorpsi adalah urin, paru-paru, dan kulit. Yang poin kedua adalah distribusi. Distribusi xenobiotika di dalam tubuh dapat dipandang sebagai suatu transport reversible dari suatu xenobiotika dari satu lokasi ke tempat lokasi di dalam tubuh. Distribusi suatu xenobiotika di dalam tubuh dipengaruhi oleh tercampurnya di dalam darah, laju aliran darah, laju transportasi transmembran. Nah, dalam distribusi ini, setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau distribusikan ke dalam seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik, ia akan distribusi lebih lanjut melewati membran sel menuju sistem organ atau kerajangan tubuh. Pada poin ketiga ada biotransformasi. Biotransformasi didefinisikan sebagai perubahan atau toksin yang dikatalis oleh suatu enzim dari makhluk hidup. Nah, tujuan dari biotransformasi yaitu untuk merubah toksin yang bersifat nonpolar menjadi polar, kemudian diubah lagi menjadi hidrofil atau suka dengan air sehingga dapat diekskresikan keluar oleh tubuh. Selanjutnya ada ekskresi. Setelah diabsorpsi dan distribusi di dalam tubuh, xenobiotika atau toksin dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk aslinya atau metaboliknya. Jalur ekskresi utama yaitu adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan jalur ekskresi penting bagi toksin tertentu. Jalur ekskresi lain yaitu seperti keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamae. Selanjutnya ada review jurnal yang berjudul Pengujian Toksik pada Obat Herbal pada Mencit berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development atau singkatan dari OECD. Selanjutnya ada pendahuluan. Pengujian toksisitas penting dilakukan untuk memperkirakan derajat kerusakan yang diakibatkan suatu senyawa terhadap material biologik maupun non-biologik. Pengujian toksisitas secara umum ditujukan untuk mengetahui efek yang tidak dikehendaki oleh suatu obat, terutama terhadap kejadian
kanker, gangguan jantung, dan iritasi kulit atau mata. Super jamu merupakan sediaan herbal yang sedang diuji lapang dengan berbagai dosis dan frekuensi pemberian setiap hari dan selang beberapa hari. OECD atau Guidelines for the Testing of Chemicals merupakan standar yang diterima secara internasional untuk menguji keamanan produk meliputi bahan kimiawi, pestisida, perawatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat-alat pendukung meliputi spet bersonde, kandang berbahan dasar plastik, tempat pakan dan minum, aquatest, dan kloroform. Selanjutnya ada hewan coba. Hewan coba yang digunakan adalah mencit betina galur Swiss umur 3 bulan dengan rata berat 25,8 gram. Selanjutnya ada intervensi. Penelitian dilakukan dalam suhu ruang 25 derajat serta pengaturan cahaya redup dan terang dalam interval 12 jam. Setelah adaptasi, hewan di kelompok diberi super jamu. Yang terakhir ada analis. Metode analis yang digunakan mengacu dari OEC mengenai pengujian toksisitas akut peroral. Selama masa pengujian terdapat kematian 2 ekor mencit pada kelompok 2 pada hari ke-14. Sebelum kematian didahului oleh depresi dan bulu berdiri serta gejala syaraf inkoordinasi. Pada kelompok 1, gejala klinis yang sama tampak juga pada 2 ekor mencit, namun tidak terjadi kematian. Sesuai dengan ketentuan OECD, mencit yang mengalami depresi dan bulu berdiri akan dianestesi menggunakan kloroform dan dinekropsi bersama mencit yang mati lainnya. Nah, gejala klinik yang nampak seperti gambar tikus yang di atas itu. Dikatakan masih terjadi kematian, maka pengujian akan dilanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu dengan menurunkan dosis sebesar 50 mg per kilogram berat badan. Selama pengujian tidak terlihat gejala klinis pada mencit. Hasil selanjutnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Hasil penelitian menunjukkan dosis 50 mg per kilogram berat badan merupakan dosis yang tidak memberikan gejala toksik hingga hari ke-14. Dengan demikian, batas dosis ini aman dan bisa diberikan kepada hewan secara berturut-turut selama 14 hari. Sesuai dengan Annex 2C OECD, maka dosis toksik menunjukkan kurang dari 50 sampai 300 mg per kilogram berat badan, sedangkan dosis letal atau LD50 kisaran pada 200 sampai 300 mg per kilogram berat badan. Pada pengujian dosis toksik dan dosis letal menggunakan metode OEC mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu menggunakan hewan uji yang sedikit serta teknik yang sangat mudah. Kesimpulannya adalah pengujian toksisitas akut super jamu berdasarkan metode OEC memberikan per oral setiap hari selama 14 hari menghasilkan dosis toksik dan letal masing-masing sebesar lebih dari 50 sampai 300 mg per kilogram berat badan dan 200 sampai 300 mg per kilogram berat badan. Nah, itu adalah materi toksikokinetik dari saya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.